fisik anak usia dasar merupakan pertumbuhan tubuh dan otak, stabilitas dalam kapasitas sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan. Anak usia dasar yang berkembang, bertambahnya kemampuannya dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan perkembangan fisiknya. Anak kelas 1 SD, anak-anak mengalami perkembangan motorik yang signifikan. Koordinasi mata dan tangan mereka mulai mengembangkan keterampilan menulis dan menggambarkan dengan pena atau pensil. Keterampilan ini memerlukan koordinasi mata dan tangan yang lebih baik. Di usia 8-10 tahun, di kelas 2 sampai kelas 4 SD, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2-3 kg. Sedangkan tinggi badan anak akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Contohnya berolahraga, berlari, bermain tali lompat, dan berpindah tempat dengan berbagai ritme, mulai dari lamban, sedang, hingga cepat. Pada anak usia 10-12 tahun, anak kelas 5-6 SD mengalami perubahan fisik yang signifikan, seperti yang dijelaskan dalam sumber-sumber berikut. Anak-anak mengalami penambahan berat badan dan tinggi badan yang signifikan. Mereka juga mengalami perubahan proporsi tubuh, peningkatan kekuatan otot, dan perkembangan motorik yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik, seperti contohnya berjalan mundur. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan sosial anak pada kelas 1 SD, yaitu anak sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Anak dapat berinteraksi dan berkomunikasi, serta anak dapat bermain, belajar, dan bekerja sama dengan temannya. Anak memiliki sikap empati dan toleransi yang tinggi terhadap orang lain. Anak-anak pada usia ini mungkin mulai bermain peran seperti bermain miniatur. Salah satu peningkatan fungsi kognitif yang dimiliki anak kelas 2-3 adalah mereka dapat berbicara lebih baik dengan kosakata yang lebih baik. Selain itu, kemampuan fisik anak kelas 2 sampai kelas 3 semakin baik. Hal ini membuat mereka dapat melakukan berbagai gerakan rumit, termasuk saat menari atau berolahraga. Maka penting bagi orang tua untuk terus mendorong aktivitas fisik sekecil. Mereka dapat berorganisasi, permainan kelompok dengan lebih baik dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti olahraga. Pada anak kelas 3 sampai kelas 4 dianggap sebagai salah satu tahapan usia yang krusial, kemandirian anak dan minatnya. Pada pertemanan mulai kelihatan di usianya sekarang. Persahabatan yang sangat penting untuk perkembangan anak, tetapi tekanan teman sebaya bisa sangat mempengaruhi. Anak-anak mulai membentuk kelompok teman yang memiliki minat atau hobi yang sama, seperti klub buku atau klub sepak bola. Pada anak kelas 5-6, si kecil mendekati tahap remaja. Ia masih bergantung pada ayah dan ibu. Nah, periode ini menawarkan tantangan yang tidak sedikit bagian ayah dan ibu untuk mengasuh dan merawatnya agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan sehat, baik secara fisik maupun emosional. Anak-anak pada usia ini mungkin lebih tertarik pada aktivitas sosial di luar sekolah, seperti pesta ulang tahun atau pertemuan dengan teman-teman di luar sekolah. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual merupakan proses atau tahapan pertumbuhan yang dimiliki seorang anak ke arah lebih maju untuk memiliki ilmu pengetahuan,
kecerdasan, dan kemampuan dalam berpikir. Pada anak kelas 1 sampai kelas 2 SD, pada tahapan ini, semua perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak didukung sepenuhnya oleh pemikiran, melainkan berdasarkan perasaannya, serta didukung dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga penting bagi orang tua untuk menyediakan dan menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak seperti menyiram bunga. Pada anak kelas 3 sampai kelas 5, pada tahap ini anak sudah mulai bereksplorasi atas rasa keinginan tahuannya terhadap segala hal yang ia raba, lihat, dan rasakan. Ia sering mengamati pada tahap usia ini, seperti memahami konstruksi atau bermain membangun. Pada anak akhir pendidikan sekolah dasar, anak sudah mampu untuk menjabarkan sendiri apa yang sudah ia lihat di sekitarnya, meskipun terkadang penjabaran tersebut masih salah, seperti anak maju ke depan menjabarkan hasil belajarnya. Perkembangan moral. Moral merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak, berkenan dengan tata cara, kebiasaan yang berlaku dalam kelompok sosial. Anak kelas 1 sampai kelas 2 SD belum dapat berpikir abstrak untuk membedakan baik dan buruk atau benar dan salah. Anak juga tidak terdorong untuk mengikuti peraturan karena tidak tahu manfaat taat pada aturan. Anak hanya bagaimana belajar bertindak dalam situasi. Anak tidak patuh pada peraturan bukan karena ingin melawan lingkungan, melainkan karena lupa. Oleh karena itu, perlu sering diingatkan. Pada anak kelas 3 sampai kelas 6, anak dapat menilai perbuatan atas dasar tujuan yang mendasarinya. Misalnya, berbuat berbohong, baik bagi anak kelas 3 dianggap selalu buruk, tetapi bagi anak kelas 5 berbohong dibenarkan dalam situasi tertentu. Anak menilai baik buruk berdasarkan kontra atau imbalan jasa. Anak berbagi makanan dengan temannya karena berharap satu saat temannya tersebut juga akan berbagi makanan dengan dia. Selanjutnya, perkembangan emosional. Emosional merupakan salah satu perkembangan yang sama pentingnya dengan perkembangan lainnya, seperti fisik dan kognitif. Emosi bukan hanya tentang rasa marah, tapi lebih dari itu. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Pada anak kelas 1, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks, seperti kecemburuan, kebanggaan, kesedihan, dan kehilangan. Pada anak kelas 2-3, perkembangan emosinya telah menginteriorisasikan rasa malu dan bangga. Pada anak kelas 4 sampai kelas 5,
Anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, anak dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Pada anak kelas 6, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal.